memajukan masa depan sekolah dan maupun pendidikan anak sekarang. Saya, Ibu Wida Aulia Rahma, selaku guru fisika di SMA Al-Azhar. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan berikutnya tetap aktif seperti biasanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan maupun kepercayaan kita masing-masing. Semua duduk, siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tilawah. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Mbak Cica, Mas Alif, Mbak Rosi, Mbak Windy, Mbak Nurul, Mbak Riris, Mbak Suci, oh sebelah sini ya, Mbak Selina, Mas Aris. Sebelum Ibu mengecek kedisiplinan, Ibu tadi tercengang dengan pakaiannya Mbak Rosa sama Mbak Nurul. Kok beda ya? Kan yang lain pakai pramuka, ini kok pakai pramuka? Karena nanti kita disuruh ikut olimpiade oleh pihak sekolahan. Iya. Baik, sebelum Ibu mengecek kedisiplinan, tolong kalian berdiri dulu. Sekarang Ibu mau tanya dulu ke kalian. Nah, baru kemarin ya, pembelajaran apa sih Bu? Iya, mengenai perubahan wujud zat. Jadi untuk hari ini apa sih Bu? Kalau bedanya dengan perubahan wujud zat sama perpindahan kalor apa? Kalau perubahan wujud zat, nah kalian membeli es, nah air diberikan es lama-lama akan mencair. Kalau perpindahan kalor bukan sayang. Apa Bu? Kalornya itu berpindah. Maksudnya apa Bu? Panasnya. Nah nanti di praktikum atau di submateri hari ini, pembelajaran hari ini sangat baik itu dari sini. Nah dicekkan dari pembelajaran yang kemarin. Jadi dikaitkan, saling ketersinambung. Nah, tujuan pembelajaran terlebih dahulu, peserta didik atau kalian ini mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor. Yang kedua, mengetahui dengan luas penampang dan panjang bahan. Nah, yang ketiga, menemukan hubungan laju perpindahan kalor dengan luas penampangnya. Nah, kemudian untuk faktor-faktor perpindahan kalor juga secara konveksi kalian harus mengetahui. Nah, yang kedua juga ada perpindahan kalor dengan luas penampang dan panjang bahan. Yang ketiga, menganalisis konsep persamaan perpindahan kalor secara konveksi. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini, Ibu menggunakan inquiry terbimbing. Yang kedua, kalian melakukan eksperimen. Nah, itu yang ketiga, ya, presentasi, kalian tetap maju di depan. Untuk yang tertutup itu ya, tertutup terkena kena stop sharing itu tertulis evaluasi. Nah, Ibu punya pertanyaan kepada kalian. Nah, siapa yang selalu membantu Ibu di dapur? Ada spatula dalam bentuk logam, plastik maupun kayu. Ayo, siapa yang tahu? Apa yang kalian rasakan saat memasak menggunakan spatula logam, plastik maupun kayu? Nah, apa yang kalian rasakan? Oh, Mas Aris, sebentar, saya memberikan nilai, Nak. Karena Mas Aris ini mau mengutarakan jawaban. Bahan plastik sangat tidak tahan panas dan dapat meleleh di suhu tinggi. Betul, boleh semacam itu. Bahan plastiknya tidak dapat di suhu tinggi. Oke. Terus yang lain, ada yang lain? Oh, Mbak Nurul, pinter. Kalau spatula logam itu kuat, tetapi cepat panas kalau logam. Kalau logam cepat panas, gitu ya. Jadi gini Nak ya, kita ambil intinya dulu. Memang spatula logam itu cepat menghantarkan panas. Nah, waktu kita taruh di frying pan atau wajan di situ, itu yang namanya spatula atau sutil tadi, kalau didiamkan lama-kelamaan cepat panas memang. Dibanding dengan plastik maupun kayu. Kalau plastik cepat lelehnya.
malah tidak bagus untuk makanan. Sedangkan kayu, Bu, apa kalau kayu, Bu? Kalau kayu penghantar panasnya kurang baik. Nah, gitu ya. Perhatikan gambar serta pernyataan di bawah ini. Apa itu kalor? Bagaimana pengaruh perubahan kalor pada benda? Siapa yang bisa? Oh, Mbak. Nah, tunggu. Mbak, siapa, Nak? Mbak Winda ya? Oke, Mbak Winda apa, Nak? Energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Oke, kalau prinsipnya Mbak Winda. Ada yang lagi? Oh, Mbak, nah, pinter. Kalau dapat merubah fisik suatu benda dengan membuatnya meleleh, mencair, membeku, menyublim, dan mengembun. Menyublim dan mengembun. Oke. Untuk perubahan kalor pada benda. Jadi di situ macam-macam. Karena kita prosesnya di sini perpindahan kalor, maka ada konveksi, ada konduksi, ada radiasi. Siapa yang punya rutinitas memasak air setiap hari? Oh, seminggu sekali itu kalau Mbak Yulia. Boleh. Oh, kalau buat mandi sore. Berarti ada yang buat minum, misalnya kalau minum tiap hari. Kalau Mbak, ini Mbak Dewi apa, Nak? Setiap hari, iya sama. Nah, kalau yang ini, amati pergerakan air sewaktu mendidih. Kira-kira bagaimana? Oh, oke, Shaina. Adanya tekanan pada permukaan gelombang air. Ini Mbak Shaina yang cocok ini. Saya akan membentuk kelompok kalian terlebih dahulu sambil memberikan LKPD. Nanti ada video tampilan di sini. Nah, sesuai dengan LKPD kalian, bahwasanya nanti pada percobaan ini nantinya tetap saya akan mendemonstrasikan, Bu, bagaimana caranya biar enggak tanya-tanya nanti. Saya ini untuk kelompok 1 saya sebut Mbak Ilmi, Aril, Shaina, Suci, Riris. Yang kedua Mas Aris, Rosa, Rosi, Mbak Selina. Ridho, Cica, Windy, Mbak Nurul untuk kelompok 3. Yang kelompok 4, Mbak Lala, Yulia, Winda, Alif maupun Dewi. Nah, silakan sesuai duduk dengan kelompoknya, Nak. Saya akan membagi LKPD. Nah, di sini nanti Ibu akan tunjukkan percobaannya. Silakan dibuka halaman 199. Nah, minta tolong dibuka semua buku paketnya. Biar nanti kalian punya. Nah, ya, silakan. Sudah, Nak? Nah, videonya apa ini, Nak? Airnya mendidih. Apa yang mengakibatkan air di dalam panci itu mendidih? Mbak Riris? Zat cairnya menjadi gas. Boleh, itu pemikirannya Mbak Riris. Oke, saya berikan poin di situ. Terus, untuk Mas Ridho apa, Nak? Terjadi karena kenaikan suhu menyebabkan air menjadi lebih energi dan bergerak lebih cepat. Ini yang lebih cocok. Karena adanya tekanan yang dari bawah, karena ada api, Nak, di situ, maka energi yang ditimbulkan atau gelembung airnya semakin mendidih. Untuk sekarang Ibu akan mendemonstrasikan. Nah, di sini ada alat praktikum. Ini beker gelas, ini kawat kasa, ada kaki 3. Nah, apa Bu fungsinya? Ini nanti dididihkan. Nah, di sini ada cairan tinta makanan. Yang kiri cairan tinta biasa untuk isi spidol. Kalau kita biasanya guru-guru mengajar itu, Nak. Nah, bagaimana Bu ini nanti? Seperti biasa, seperti kemarin, kalian menyalakan pembakar bunsen terlebih dahulu. Kemudian ini kalian taruh di atasnya, di atas kawat kasa, di atas penyangga semacam ini. Alat pengaduknya kamu ambil dulu. Alat pengaduk ini kamu ambil dulu, jangan dimasukkan. Ini masukkan sesuai di LKPD juga ada 2-3 tetes. 2-3 tetes masukkan ke dalam beker gelas. Nah, secara bersama
Amati kejadian tersebut. Nah, sambil air itu mendidih. Untuk pembelajaran inquiry terbimbing ini ada 5. Nah, kalian harus melakukan hipotesa atau hipotesis. Oke. Terus yang kedua, baru kalian melakukan apa di sini? Pengumpulan data. Nah, baru nanti ada analisanya, ada kesimpulannya. Nah, itu terus ya. Sky.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas akan mempresentasikan tentang perpindahan galon dengan menggunakan pewarna makanan dan tinta. Dan dipakai untuk spidol. Saya Yuliawan Dulu, pembalap, dan Mbak Dewi dari Pindah yang akan menjelaskan. Alif Sanuddin sebagai penjelas kesimpulan. Alat yang ketiga, penggunaan penyangga alat dalam proses pemanasan. Alat kawat basah, penggunaan tempat meletakkan dalam proses pemanasan. Alat beker gelas, penggunaan tempat untuk mengukur volume larutan. Alat pembakar spiritus, penggunaan untuk proses pemanasan. Rangkaian ini kesatuan materi dasar yang baru digunakan kalau pada peristiwa konveksi antara dua api dan kalau terjadi transaksi Partikel ya. partikel yang dipanaskan bergerak dari sumber Oh, gitu. Oke. lebih dingin mendekati sumber panas. Itu ya. Iya. Iya, enggak apa-apa. Apa, Nak? Ya, ditempelkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Dwi Agustina dari kelompok 2 yang akan menjadi moderator dalam eksperimen tentang memberi tinta spidol dan pewarna makanan pada air yang mendidih dan diskusi tentang perpindahan kalor. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Aris Juliarta sebagai narasumber pertama dan Rosalia Aulia Risma sebagai narasumber kedua dan Selina Nur Agustin sebagai narasumber ketiga. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber pertama untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja. Nomor 1, nama alat kaki 3. Kegunaan penyangga alat dalam proses pemanasan. Nomor 2, kawat kasa. Kegunaan tempat meletakkan wadah dalam proses pemanasan. Nomor 3, beker gelas. Kegunaan tempat untuk mengukur volume larutan. Nomor 4, pembakar spiritus. Kegunaan untuk proses pemanasan. Menganalisis data. 1. Apa yang terjadi pada cairan tinta dan pewarna makanan saat pertama kali dimasukkan secara bersamaan? Jawab. Molekul tinta dan pewarna makanan akan menyebar di dalam air. 2. Bagaimana keadaan cairan tadi saat pemanasan dimulai? Jawab. Molekul pewarna makanan dan cairan tinta mulai bergerak.
3. Akibat pemanasan, apakah setiap unit volume air bertambah ringan atau bertambah berat? Jawab, semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar pula muai volumenya. 4. Perubahan apa yang terjadi pada setiap unit satuan butir air atau butir cairan? Jawab, perubahan cairannya lebih menyebar. 5. Mengapa terjadi gerakan dari atas ke bawah pada satu sisi dan sisi lain terjadi gerakan dari bawah ke atas? Jawab, karena perbedaan suhu antara dua buah objek yang bersentuhan. Kesimpulannya, 1. Perpindahan kalor melalui konveksi terjadi karena jawab, adanya perpindahan kalor di mana zat perantaranya ikut berpindah. 2. Peran tiap unit satuan materi zat cair dalam memindahkan kalor pada peristiwa konveksi dengan cara perpindahan kalor terjadi saat partikel yang dipanaskan bergerak menjauhi sumbernya dan partikel yang lebih dingin mendekat sumber panas. Hal ini berarti panas dibawa dan disebarkan oleh partikel. Baik, dari penjelasan kami, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusniatul Ilmi yang akan menjadi moderator dalam kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang soal LKPD perpindahan kalor, topik menentukan faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konduksi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Sena Sabdaningsi sebagai narasumber utama, Suci Wulandari sebagai notulen, Yuris Faturiswatin sebagai narasumber kedua, dan yang terakhir Nurrahim Arizal Setiawan sebagai narasumber ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber pertama untuk menyampaikan hasil diskusi. Tujuan percobaan melalui eksperimen peserta didik menyelidiki karakteristik konveksi kalor. Alat dan bahan yang kami gunakan, pertama pembakar bunsen, kaki 3, gelas kaca atau beker gelas, air, pewarna makanan, korek api, cairan tinta, dan kawat kasa. Gambar alat. Alat ini bernama kaki 3. Kegunaannya penyangga alat dalam proses pemanasan. Alat ini bernama kawat kasa. Kegunaannya tempat meletakkan wadah dalam proses pemanasan. Alat ketiga bernama beker gelas. Kegunaannya tempat untuk mengukur volume larutan. Alat keempat bernama pembakar spiritus. Kegunaannya untuk proses pemanasan. Kesimpulan 1. Perpindahan kalor melalui konveksi terjadi karena adanya perpindahan kalor di mana zat perantaranya ikut berpindah. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Sangat jelas ya, kelompoknya Mbak. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang paling menonjol untuk kedisiplinan maupun untuk penjelasan secara baik itu di kelompok 2 dengan kelompok 1. Nah, itu untuk kedisiplinan. Akan tetapi, kedisiplinan di sini Bu Wida kasih keterangan masing-masing mendapatkan 2 bintang. Nah, untuk kesimpulannya tadi
penjelasan yang paling baik itu dimiliki oleh kelompoknya Mbak Yulia. Mbak Yulia tadi kelompok 2 ya, Nak? Oh, kelompok siapa? 4? Oh, mohon maaf, kelompok 4 ya. Nah, ini saya berikan 4 bintang. Untuk kekompakan yang paling berkesan, nah bagus, mulai dari ada yang megang, ada yang menyiapkan tintanya, ada yang membersihkan pembakar bunsennya, ada yang mempengaruhi panasnya sampai tetap, itu di kelompok 3, sangat kompak sekali. Nah, ya. Jadi kesimpulannya apa, Nak? Dari cairan tinta makanan maupun tinta mangsi atau tintanya spidol tadi, itu dipengaruhi oleh konveksi suhunya. Karena kenapa? Bukan konduksi, tadi ada yang salah mengucapkan. Konveksi ya, Nak ya. Karena di mana? Karena cairan tinta tersebut itu berpengaruh. Maka dari itu kesimpulannya, ayo dibaca sama-sama. Tadi rata-rata hampir sama. Nah, di sini ayo semuanya dibaca. Perpindahan kalor secara partikel yang dipanaskan bergerak menjauhi sumber. Maka partikel yang lebih dingin mendekati sumber. Nah, saya berikan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillah.